Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup. Namun, apa yang terjadi kalau salah satu komponennya hilang? Apa saja dampak yang akan ditimbulkan? Mau tahu? Bahas bareng Mega Bimbel yuk. Bersama Kak Mega, hari ini kita akan membahas mengenai bagian bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem untuk topik C, ekosistem yang harmonis. Dalam topik ini, adik-adik akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Nah, apa itu ekosistem yang seimbang? Ekosistem yang seimbang adalah ekosistem yang komponen biotik dan abiotiknya dalam jumlah seimbang, sehingga interaksi antar komponen dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa ketika ekosistem seimbang itu jumlahnya juga harus seimbang. Nah, namun apa yang terjadi kalau jumlah dalam ekosistem itu tidak seimbang? Maka akan muncul yang namanya ketidakseimbangan ekosistem. Supaya adik-adik bisa memahaminya dengan baik, di sini kakak punya satu contoh jaring-jaring makanan untuk supaya adik-adik bisa memahami tentang bagaimana ketidakseimbangan ekosistem itu. Nah, adik-adik, kita sudah membahas di topik sebelumnya mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini adalah contoh dari jaring makanan. Jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai makanan. Di sini, sebelum kita membahas lebih dalam, kita sama-sama baca terlebih dahulu apa saja rantai makanan yang ada dalam jaring makanan ini. Nah, di sini tanda panah itu menunjukkan artinya dimakan. Nah, sama-sama kita baca adik-adik, berarti di sini tanaman wortel dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Itu rantai makanan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada tanaman wortel dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu dimakan oleh harimau. Itu rantai makanan yang kedua. Kemudian tanaman wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh burung hantu, dan burung hantu dimakan oleh harimau. Itu rantai makanan yang ketiga. Berarti jaring-jaring makanan ini punya 3 rantai makanan. Nah, di sini kakak akan coba hilangkan satu komponennya, yaitu ular misalnya. Nah, di sini komponen ular kakak hilangkan misalnya. Maka akan ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama di sini ada kakak tulis yaitu populasi burung elang menurun. Nah, kita lihat di sini. Kita ketahui bahwa ular itu dimakan oleh elang. Artinya elang itu perlu memakan ular sebagai sumber makanannya. Karena ular ini populasinya hilang, maka elang akan kehilangan sumber makanan sehingga menyebabkan populasinya menurun. Kemudian bukan hanya elang yang akan mendapat dampaknya, tapi tikus pun juga akan terkena. Nah, ketika populasi ular ini hilang, maka tidak ada yang memakan tikus, sehingga menyebabkan populasi tikus meningkat. Ketika populasi tikus meningkat, ini akan menyebabkan mereka lebih banyak juga memakan tanaman wortel, sehingga mungkin saja di sini yang memakan tanaman wortel, kelinci, juga akan mengalami kekurangan makanan karena terbagi nih makanannya antara populasi tikus yang banyak dengan kelinci. Nah, dari jaring-jaring makanan ini kalian bisa tahu bahwa ketidakseimbangan ekosistem itu bisa terjadi kalau salah satu komponennya bisa hilang. Kemudian apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, di sini ada yang pertama kita bahas, faktor pertama yang akan kita bahas mengenai faktor alam. Nah, faktor alam ini itu bisa diakibatkan oleh peristiwa alam. Contohnya, itu ada banjir, gempa, ataupun tanah longsor. Nah, adik-adik pasti tahu ketika peristiwa alam terjadi, bisa saja dalam ekosistem itu mungkin banyak
hewan atau satwa yang mati misalnya. Kemudian selain faktor alam, ada faktor yang lain yaitu faktor manusia. Nah, kita ketahui bahwa kita sebagai manusia pasti akan bergantung ke alam. Nah, tapi kadang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di alam ataupun di lingkungan itu justru akan berdampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem. Contohnya, di sini ada penebangan hutan, ataupun pembakaran hutan, ataupun juga yang masih terjadi sampai sekarang, yaitu penangkapan hewan. Nah, kemudian apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Yang pertama itu adalah melakukan reboisasi. Reboisasi itu artinya menanam kembali. Menanam kembali maksudnya di sini kita menanam kembali tumbuhan-tumbuhan. Hal ini supaya dapat menjaga keberadaan produsen. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan yang kedua yaitu memanfaatkan dekomposer. Nah, masih ingat adik-adik, dekomposer itu adalah pengurai. Pengurai itu contohnya seperti cacing, jamur, ataupun bakteri. Nah, makhluk hidup tersebut bisa membuat tanah menjadi subur sehingga mendukung keberlangsungan produsen. Kemudian upaya menjaga keseimbangan ekosistem yang terakhir atau yang ketiga yaitu tidak menangkap hewan sembarangan. Hal ini dilakukan agar populasi hewan tersebut tetap terjaga. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Sampai bertemu di video pembelajaran kita selanjutnya.